Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di YouTube kami Tiga Pemuda Resah. Tiga pemuda yang sangat resah-resah akan keilmuan agama, keilmuan umum dan keilmuan apapun itu kita akan gali di sini karena kita pemuda resah, gitu kan. Dan mungkin tema pada malam hari ini kita akan mengkaji secara beruntun. Karena memang video ini kita akan dibagi per part-part, teman-teman. Jadi tetap stay tune di Tiga Pemuda Resah. Oke teman-teman, narasumber pada malam hari ini sangat luar biasa teman-teman. Beliau masih muda. Bisa dikatakan saya juga duduk di sini minder gitu kan ya Pak Ustadz ya. Nah, lebih lanjut lagi kita biar kenal dan saya pun tidak salah-salah kata mungkin Pak Ustadz ya. Mungkin silakan Pak Ustadz untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman subscriber dari Tiga Pemuda Resah. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Langsung aja perkenalkan nama saya. Nama saya itu biasa dipanggil Mubarak. Cuman nama panjangnya itu Muhammad Ainun Mubarak. Muhammad Ainun Muhammad Mubarak. Ainun Mubarak. Cuman masalah panggilan itu mah tergantung masing-masing aja. Karena di setiap tempat itu biasanya saya dipanggilnya beda-beda gitu. Di tempat anu saya dipanggil apa, tempat apa. Hanya sekarang mau panggil saya apa juga nggak apa-apa. Yang penting baik ya Bos ya. Yang baik. Tidak keluar dari namanya. Iya betul. Saya nih nama Hafid bisa dipanggil Bang Jul gitu kan. Contoh gitu. Nah, Nggak boleh. oh, nggak boleh. Jauh itu nanti. Terlalu jauh. Hafid ke Jul gitu kan nggak nyambung. Oke teman-teman, itu tadi perkenalan dari narasumber kita. Kebetulan dan kalau kalian pengen tahu, ternyata beliau ini masih muda teman-teman. Betul Pak Ustadz? Ya. Lahiran tahun berapa? Kalau kelahiran saya juga nggak tahu ya. Kalau masalah data, saya punya banyak data, baik dari ijazah, kartu keluarga. Ada berapa data ini? Data kemungkinan yang berbeda itu ada 3. Ada 3? Ya, kemungkinannya. Karena saya udah melihat di berbagai data seperti ijazah, kartu keluarga sama yang itu beda-beda semua tanggal lahir sama tahunnya. Ada yang di situ tahun 2000, ada yang tahun 2002, ada yang tahun 2001. Makanya saya bingung. Tapi walaupun berbeda ya sudah jelas saya itu masih muda lah. Iya, betul. Ya, tuh teman-teman. Terus yang sekarang ya maksudnya yang dipakai tahun? Yang sekarang dipakai itu tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan yang dibutuhkan masalah kepemerintahan, mungkin saya memakai yang sah aja datanya, seperti di ijazah sekolah atau ijazah KTP ya, seperti itu. 2002. Ya. Tuh kan teman-teman, mencek bahasa Padang teh mah cek aing ge masih ora gitu kan. Nah, ya orang bahasa sudah bener nih ya campur bae gitu kan. Ya teman-teman ya. Agak kagok gitu kan. Teman-teman, lokasi saat ini podcast kita pada malam hari ini di Maba. Banyak nih mahasiswa STKPSM Mansur, kebetulan ada juga yang orang Maba gitu kan. Nah, kalau teman-teman kenal boleh nanti silaturahmi atau ngobrol sharing-sharing ke Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ya. Boleh panggil Pak Ustadz Mubarak, boleh panggil Pak Ustadz Ainun. Boleh dipanggil. Yang penting yang baik-baik lah, jangan yang aneh-aneh teman-teman ya. Semakin kita melebar untuk pembahasan kita pada malam hari ini yang bertemakan mungkin kira-kira kita ngalur aja. Apa sih tujuan Allah untuk menciptakan alam dunia? Mungkin yang pertama gitu Pak Ustadz. Karena memang konspirasi yang ada di luar sana yang sempat menggerogoti otak para mahasiswa, mereka percaya konspirasi bahwasanya alam dunia itu ya diciptakan menurut teori bla, teori C, teori B, mana gitu kan. Nah, bagaimana sih pandangan agama ketika memang tujuan Allah menciptakan alam dunia ini, Pak Ustadz? Jadi sebenarnya simpel sih ya. Ya. Kalau kita merujuk ke Al-Quran tuh sering kali dibaca sama para ustadz, sama para santri, sama orang-orang yang pernah membaca Al-Quran. Sebenarnya satu, di Al-Quran itu kan ada bahasa kata Allah kan,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan itu kan. Mm. Cuman ada di suatu kitab itu disyarahkan atau dijelaskan sama Ibnu Abbas. Mm. Sama Ibnu Abbas itu yang lafadznya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Hmm. illa liya'budun itu disarahin sama Ibnu Abbas katanya bukan illa liya'budun, ay illa liya'rifun. Apa itu, Bos? Jadi maksudnya kan kalau aslinya gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini mana aslinya ya? Iya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Kalau menciptakan jin dan manusia otomatis kan tempatnya juga kan? Iya. Gitu. Tidaklah mungkin saya menciptakan jin dan manusia illa liya'budun terkecuali untuk beribadah kepadaku kata Allah. Itu menurut makna dari lafadznya. Iya. Tapi disarahkan oleh Ibnu Abbas bukan illa liya'budun, bukan berarti disalahkan saja, cuman dijelaskan lagi oleh Ibnu Abbas katanya ai illa liya'rifun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia diciptakan ke alam dunia ini hanya untuk mengenal Allah gitu. Jadi kita tujuan diciptakan sama Allah itu ke dalam dunia hanya untuk mengenal Allah gitu. Iya, ya tuh. Sudah jelas teman-teman ya. Untuk mengenal Sang Pencipta kita ya, Pak Ustadz ya. Nah, terus masih banyak ini Pak Ustadz terkait memang ya saya pribadi percaya bahwasanya alam dunia ini bulat gitu kan. Apa yang memang kita tonton lah, kita tonton, teman-teman pasti udah tonton di video-video NASA yang sekarang masih live itu berapa tahun gitu kan, berapa tahun gitu. Masih live sekarang di YouTube. Bahwasanya tadi dari kamera NASA itu bahwasanya bumi itu bulat. Nah, kita coba bahas secara terperinci dan sangat jelas supaya teman-teman subscriber ini paham tuh Pak Ustadz. Bahwasanya apakah benar bumi itu bulat atau memang bumi itu berbentuk apa gitu Pak Ustadz? Pengetahuan saya yang saya pelajari, saya pernah menemukan di dalam kitab Nasaihul Ibad itu, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sana dibahasakan bahwa bumi ini Allah menciptakan bulat, cuman di situ ya, kalau nggak salah saya bacanya, cuman diciptakannya bumi sama Allah dihamparkan gitu. Jadi dihamparkan aja, bahasa penghamparan lah. Walaupun bentuknya seperti apa, tapi sama Allah dihamparkan. Kayak lantai aja ya. Itu kayak lantai aja gitu. Bukan masalah, bukan seperti lain. Jadi menghampar, jadi menghampar kayak lebar luas itu. Jadi sampai tidak terlihat bentuknya seperti apa. Tapi bumi itu ada ujungnya nggak sih, Pak Ustadz? Kalau disebut ada ujungnya, kalau bulat ya gak ada ujungnya ya. Iya, kalau bulat kan gak ada ujung, pasti dia melingkar gitu kan. Pasti melingkar gitu. Kalau sepengetahuan saya, bumi itu ada batasnya. Ada batasnya. Ada batasnya. Berarti ada ujungnya gitu. Ada ujungnya. Karena gini, saya ngambilnya dari pengetahuan saya. Memang penjelasan itu masih banyak ya. Iya, masih banyak. Cuman yang saya ketahui ada batasnya. Karena apa? Seluruh makhluk, seluruh yang Allah ciptakan itu kan makhluk, namanya makhluk itu kan isim maf'ul, jadinya makhlukun yang diciptakan. Jadi segala perkara yang diciptakan oleh Allah itu namanya makhluk. Sedangkan makhluk kan selain Khalik, selain Allah. Sedangkan kan selain Allah, seluruh perkara selain Allah itu ada batasnya. Ada batasnya. Ya. Jadi terbatas, nggak sampai nggak berhenti gitu ya, nggak ada batasnya, ada batasnya semua. Berarti bumi juga ada batasnya gitu ada kan? Batasan. Oke, berbicara tentang makhluk. Kalau boleh tahu ya makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa itu, Ustaz? Makhluk kalau yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu kalau kita melihat asal muasal ya. Asal muasalnya ini sebelum apapun yang diciptakan itu yang pertama kali diciptakan oleh Allah nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Kanjeng Nabi itu yang pertama kali Allah ciptakan. Makanya kita sering tahu tuh ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Muhammad. Itu sebenarnya dua-duanya itu nama Kanjeng Nabi. Ahmad Hafid. Ya. Kalau Muhammad itu nama nurnya Kanjeng Nabi. Makanya kata Gus Dolor di alam kuni bil kuni, di alam kekosongan gitu ya. Allah mengucapkan bahwasanya kauni Muhammad, dan di dalam zatku, di dalam diriku ada Muhammad. Maka Allah mengeluarkan cahaya, bukan berarti Allah yang cahaya ya, tapi Allah mengeluarkan kekuasaannya yang berbentuk cahaya, maka cahaya itu namanya Muhammad. Nur Muhammad. Jadi makhluk yang pertama kali atau yang pertama kali Allah ciptakan itu nur Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Sebelumnya lain gitu nur Kanjeng. Bahkan kalau kita melihat ya, arasy, terus kursi, terus kolam atau pena ya, atau terus cahaya, ini semuanya cabang-cabang dari
nur Kanjeng Nabi. Oh, Semuanya. ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwasanya makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nur Kanjeng Ya. Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi saya mendengar bahwasanya ya kita juga teman-teman pernah mendengar bahwasanya Allah itu di ars gitu kan. Maksudnya apa Ya. sih ars itu gitu, Ustaz? Karena saya pribadi mungkin sama teman-teman belum paham gitu. Ya. Gimana itu, Ustaz? Jadi aras kan ada di Al-Quran tuh bahasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kan sering didengar ya. Ya, itu salah yang menyampaikan. Iya. Iya. Adalah orang yang membahas. Jadi kalau misalkan apa? Kalau banyak yang kalau berbicara arti dalam ayat Al-Quran itu kan, kalau secara kita membahas dengan arti dalam ayat Al-Quran itu yang tadi kan arsis tahu itu, berarti kan Allah itu punya tempat. Ya. Ya. Di situ kan. Ya. Cuman di situ ya mungkin kalau bicara secara ayatnya arti punya tempat, tapi kita nggak tahu penjelasan tafsirannya seperti apa. Kadang orang itu salah gagalnya di situ. Iya. Gagal pahamnya. Makanya itu ya bagaimana caranya supaya kita lebih paham dari penjelasan itu ayat itu kan. Biar kita tadi kan nggak belak-belok dan nggak. Nah, itu. Ini sambil ngerokok gak apa-apa ya? Oh, gak apa-apa. Gitu. Biar nggak bosan. Ya, nah. Ya, santai aja teman-teman nontonnya. Jangan lupa subscribe dulu dah. Itu di bawah nih tombol subscribe, like, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Itu jangan diam gitu kan. Biar apa? Biar tiga pemuda resah itu terus mendatangi tokoh-tokoh yang memang kalian butuhkan. Saya juga butuh sebenarnya gitu kan. Oke. Pakai lagi. Dan teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu ya dengan Abang Dayang ada di ujung samping kiri ini narasumber yang tempo hari kalau nggak salah 7 hari yang lalu kita undang ke podcast kita di Gedung Perjuangan di Forum Silaturahmi Pondok Pesantren ada di Cipacung, Pandeglang. Bang Husain, Ahmad Husaini. Sangat luar biasa itu view-nya sampai tembus OTW 500. Terima kasih untuk teman-teman aplaus dulu. Oke. Balik lagi ke laptop. Tadi kita sudah bahas bahwasanya kenapa Allah menciptakan alam dunia, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukan tadi mungkin akan diterperincikan lagi Pak Ustadz ya. Masalah tadi ars itu ya. Oke, silakan Pak Ustadz. Jadi gini, memang kan yang membahasakan Allah itu bertempat di arsy itu memang ada kaum tertentu, jadi ada golongan-golongan orang-orang. Apa itu kalau boleh tahu? Namun kalau disebutkan takut terjadi fitnah ya. Oh iya. Jadi itu aja gitu kan. Samarkan saja. Jadi mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya. Sebagian orang udah tahu gitu. Yang membahasakan Allah itu ada di arsy. Sebenarnya kalau kita ingin tahu sebenarnya Allah itu di mana, kalau kita memang melihat di dalam Al-Quran kan, kalau melihat di Al-Quran, kita kalau misalkan mentah memaknai, menerjemahkan Al-Quran itu memang sasar nanti ya. Karena apa? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang kata ulama ahli alat itu kan, banyak ayat-ayat mutasyabihah, banyak ayat-ayat yang majaz gitu ya. Apa itu Pak Ustadz? Majaz itu jadi lafad atau kalimahnya memakai umpama, majaz ya. Memakai A tapi yang dimaksud bukan A tapi B gitu, itu majaz namanya. Kalau majaz kan majazuhum kalimatun ustumilat figuri asli lahu qaduniat kalau bahasa ilmu. Berarti bisa jadi salah arti juga gitu kan? Ya. Makanya teman-teman. Makanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu bukan berarti Allah itu bersemayam di arsy, bukan. Tapi kalau kita ingin tahu ya, mungkin teman-teman pernah baca kitab yang namanya Kitab Risalah Kusyairiyah. Di kitab itu banyak penjelasan masalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi di situ dijelaskan bukan berarti Allah itu bersemayam di atas arsy. Itu sedang menjelaskan, ayat tersebut sedang menjelaskan bahwasanya betapa kuasanya Allah gitu. Jadi Allah itu betapa kuasanya dan menjelaskan bahwasanya Allah itu di mana-mana juga ada, bukan berarti Allah itu banyak ya, bukan. Tetap gitu, satu tapi di mana-mana ada ya. Makanya kalau misalkan kita merujuk hanya kepada ayat tersebut ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, nanti ada di ayat yang lain bahwasanya Nabi Ibrahim menemui Gusti Allah di negara apa itu, Palestina apa itu, ayat apa ya saya lupa itu. Pokoknya di situ. Jadi bukan di arsy. Berarti nanti Allah itu ada di Palestina dong gitu. Iya benar. Salah paham doang gitu. Saya Nabi Musa itu kan
yang berjumpa di Ya, Bukit Turisina. Iya. gitu kan. Jadi apa kalau misalkan kita merujuk ke situ nanti ya Allah berarti di Bukit Turisina dong gitu. Iya, benar. Jadi, Mm, jadi alhasil sebenarnya kalau kita mengenai tentang Allah mm, di Kitabul Hadis Sabil ada tuh. mm, Kita pengen tahu Allah itu di mana, mm, sebenarnya Allah itu tidak bisa dipertanyakan Allah di mana. mm, Cuman kalau ingin tahu Allah itu keberadaannya di mana, mm, kata di dalam Kitabul Hadis Sabil itu dibahasakan bahwasanya mm, Allah itu paling dekat. Jadi sangat dekat mm. daripada dekatnya urat nadi. Oh, Nah, min hablil warid itu. Atau bahasa orang urat nadi atau bahasa itu apa bahasa Sunda teh mah urat beuheung. Urat beuheung. Urat apa namanya? Beuheung itu ulah asam urat deh, Bosan. urat leher gitu. Ini ya, ini ya. Berarti lebih dekat daripada ini. Daripada ini. Kita contoh kasih contoh supaya nggak gagal paham. Iya, betul. Karena kebanyakan kita menelaah atau kita menelan pemahaman-pemahaman yang masih mentah gitu. Ya, Ustaz. gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu kan. Jadi gini maksudnya. Kenapa disebutkan Allah itu lebih dekat daripada urat leher? Bukan berarti Allah lebih dekat daripada urat leher itu Allah bertempat, bukan ya? Ya. Cuman ini sedang menjelaskan Allah dengan bahasa syariat. Karena Allah itu kan hakikat. Ya. Hakikat itu kan la sautun wala harfun. Tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata dan tidak bisa diungkapkan oleh suara. Makanya Allah itu sebenarnya kayak gitu ya. Allah kan ada lafaz Allah. Ya. Itu Allah itu bukan Tuhan, bukan Tuhan kita, bukan. Allah itu hanya lafaz. Makhluk. Jadi kan alif lam itu kan Allah. Iya, alif lam Ada gitu kan. ya, adapun ucapan-ucapan kita atau ucapan orang lain katanya. Tuhan kita siapa? Allah. Itu sebenarnya bukan Tuhan kita. Allah mah tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata dan tidak bisa diungkapkan oleh suara. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya. Kalau misalkan Allah sama dengan makhluk, ya kayak kita doang makhluk gitu. Benar. Ya, kalau ngomong gitu memang ada dalamnya. Ya, agak dalam. Jadi ya mungkin panjang kalau kita mau kaji itu ya Pak Ustadz ya. Ya pada intinya mah tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz, kita jangan salah kaprah ya teman-teman. Kita harus mengulik lah, karena memang tadi dari ayat-ayat Al-Quran kita harus memaknai secara terperinci ya. Jangan sampai kita bagian dari apa bisa dikatakan manusia yang memang gagal paham gitu kan. Oke, ini sangat luar biasa teman-teman. Narasumber pada malam hari ini saya pun namun bahasa Sunda nama grebreg ya. Insecure saya di sini ya. Biasanya saya di sana tidur gitu kan, ini di sini, Masya Allah. Oke, ini lanjut Pak Ustadz. Sebenarnya saya kesini mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, mungkin banyak, ada 2000 pertanyaan. Tapi mungkin dari 2000 pertanyaan tadi kita satu persatu, karena memang di video ini kita bakal bakalan banyaknya chapter, gitu kan. Jadi tetap stay tune teman-teman ya. Dan 3 pemuda resah disponsori oleh tadi sudah beberapa pertanyaan yang saya wakilkan dari teman-teman yang dari perkumpulan saya di Gedung Perjuangan atau dimanapun di luar lingkungan. Selanjutnya pertanyaan yang mungkin gini Pak Ustadz. Sebenarnya Nabi Adam proses ya, kita proses turunnya Nabi Adam ke alam dunia pada umumnya pertanyaan gitu. Apa sih yang dasari gitu kan, mendasari bahwasanya Nabi Adam diturunkan ke bumi gitu. Kenapa nggak di surga aja? Karena memang gini, saya pribadi dan teman-teman mungkin pernah berpikir kalau Nabi Adam masih di surga, kita di surga dong, gitu kan? Nah, gimana itu Pak Ustadz? Jadi gini ya, memang kalau menjelaskan masalah diturunkannya Nabi Adam ke dunia itu kan banyak versi. Bukan banyak versi, banyak penjelasan. Banyak penjelasan. Bahkan kalau kita membahas hikmahnya, ada hikmahnya. Banyak hikmahnya. Tapi ketika Allah ini masalah Nabi Adam diturunkan ya. Kenapa sih Nabi Adam diturunkan? Karena memang mungkin banyak yang tahu Nabi Adam diturunkan gara-gara melanggar aturan. Tidak diperbolehkan untuk memakan buah khuldi, tapi Nabi Adam memakannya gitu. Cuman di situ bukan berarti ada seseorang yang salah, bukan Nabi Adam memakan buah khuldi itu Nabi Adam yang salah, bukan. Cuman Nabi itu kita harus ingat ya, harus tahu ya. Nabi itu Allah ciptakan Nabi itu sebenarnya untuk alat doang. Beda dengan kita makhluk biasa. Kalau Nabi itu diciptakan oleh alat untuk ya kita, untuk kita semua. Jadi kalau misalkan tidak ada Nabi, ya Allah tidak akan mengadakan kita. Gitu. Jadi Nabi itu hanya alat Allah untuk menggiring atau untuk
menebarkan syariat-syariatnya Iya, gitu. iya, iya. Makanya kalau kita Nabi Muhammad ya, Nabi Hmm. Muhammad itu kan kadang kan katanya nabi, tapi kan kok di banyak di riwayat itu nabi itu katanya pernah Iya. lupa. Masa nabi lupa gitu? Nah, Bukan gimana tuh? nabi itu lupa, bukan nabi itu salah, tapi nabi itu balik lagi ke awal, nabi itu diciptakan oleh Allah hanya untuk alat. Karena apa? Ketika kan nabi kan itu sholat subuh kesiangan, itu bukan berarti nabi itu salah atau bukan nabi itu lupa dengan sholat subuh, tapi Allah ingin mengeluarkan atau ingin menurunkan suatu hukum untuk kita yang bodoh, bahwasanya nanti kalau misalkan kita sholat subuh lewat atas dasar kita lupa, maka di situ diperbolehkan untuk mengkodok gitu. Iya, karena memang kehidupan manusia biasa itu sangat jauh sama nabi Iya. ya. Tuh teman-teman ya, Masya Allah sangat luar biasa ya. Dan ini juga Pak Ustadz, apa ya, terciptanya Siti Hawa itu gimana itu? Siti Hawa. Iya, karena memang Nabi Adam kan sendiri tuh, Iya. gitu kan. Waktu di surga. Waktu di surga gitu kan. Tuh Siti Hawa tuh dari mana gitu? Iya. Heeh. Siti Hawa itu awalnya kan yang diciptakan itu kan Nabi Adam. Mm-mm. Ya. Nabi Adam itu kan yang diciptakan terakhir di surga ya. Iya. Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan ya untuk menurunkan jasad-jasad seperti kita. Karena ruh itu kan beda lagi sama jasad ya. Oke. Ya, jadi apa namanya? Apa tadi pertanyaan saya lupa. Siti Hawa. Siti Hawa ya. Ah. Tadi awal yang diciptakan oleh Allah sebelum Siti Hawa kan Nabi Adam. Nabi Adam itu dulu sendiri. Sendiri. Makanya di situ Gabut tuh. iya, kalau bahasa gitu gabut. Nah, di situ Allah memang ingin menciptakan suatu perkara berpasang-pasangan. Iya. Kenapa Allah ingin menciptakan segala perkara berpasang-pasangan? Iya. Sebenarnya simpel sih jawabannya, untuk membedakan mana Tuhan dan mana makhluk gitu. Karena makhluk itu ada persamaan, tapi Tuhan tidak ada persamaan gitu. Nah, Siti Hawa diciptakan itu dari tulang apa namanya, rusuk ya, tulang rusuk yang bengkok Nabi Adam gitu, awalnya gitu. Kenapa sih harus tulang rusuk gitu? Ada nggak maksudnya penjelasan yang memang menjawab itu, Pak Ustadz? Nggak tulang, maksudnya nggak tulang kepala gitu kan? Tulang seblak, tulang ceker gitu. Kok harus tulang rusuk Nabi Adam gitu? Ya Allah alam, itu Allah yang tahu ya. Gitu. Iya, iya, iya. Karena apa? Karena kalau saya belajar di pondok pesantren itu banyak guru yang menjelaskan kenapa Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Karena itu menandakan bahwasanya perempuan itu walaupun dilurus-luruskan dia akan tetap bengkok gitu pikirannya gitu. Iya, iya. Nah, tadi saya dengar wah, gini. Gini gitu kan. Tadi saya mendengar sekilas bahwasanya Ustadz alhamdulillah banyak guru ya Ustadz ya. Berapa tahun sih pesantren Ustadz? Saya mondok itu kalau disebut mondok ya nggak mondok ya, saya cuma numpang tidur doang. Numpang tidur, ya Masya Allah numpang tidur aja segini ilmunya teman-teman. Kalian tidur, apalagi kalau nggak tidur ya. Saya kalau mondok ya, dihitung mondok itu kurang lebih 9 tahun 10 tahunan lah. Itu di Pandeglang? Itu di berbagai tempat. Berapa tempat? Di mana saja? Kalau yang lebih jauh? Yang lebih jauh itu kayaknya Cibaliung. Cibaliung. Wih, selatan. Ya, di selatan. Masih wilayah Pandeglang. Masih wilayah Pandeglang. Karena saya dulu pernah pengen ke Kairo ya, pengen keluar Banten lah gitu. Sama guru gak dibolehin. Kenapa itu kalau boleh tahu? Gak tahu ya Allah. Iya, mungkin dia gitu. Saya suruh obok-obok di Banten aja. Iya, makanya mau saya gitu. Banten gitu kan. Iya. Kalau boleh tahu asal memang dari mana, Bos? Saya asal itu tumpah darah ya, darah itu di Banten di sini asli. Cuman saya turunan Jawa. Oh, turunan Jawa. Jawa mana? Jawa Timur, Gresik. Oh, tuh. Kalau di sepak bola mah ada Gresik United gitu kan. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi sudah beberapa pertanyaan yang wah sangat luar biasa, jawabannya sangat berbobot. Ya semoga teman-teman puas dengan jawabannya, dan kalau tidak puas kami bukan pemuas, begitu kira-kira. Nah, pertanyaan selanjutnya teman-teman, bahwasanya nih, saya juga pernah berpikir kayak gini. Kenapa sih Ka'bah itu harus di Mekah, dan memang awal mula adanya Ka'bah itu seperti apa gitu Pak Ustadz? Kenapa Ka'bah itu di Mekah nggak di Pandeglang? Di Pandeglang gitu kan, nggak di Cipacung mungkin. Karena memang ya kita harus setiap menjawab pertanyaan itu kan, walaupun kita tahu hukumnya, kita harus diawali dengan wallahu alam ya. Oh iya betul. Allah yang tahu. Iya.
Cuman sepengalaman saya mengaji, Hmm. saya menemukan sebagian keterangan Iya. kenapa Allah mengadakan Ka'bah itu di Mekah Hmm. gitu. Karena di Mekah itu sebenarnya itu ya, di daerah Mekah itu, pokoknya di Ka'bah Hmm. itu titik pusat alam dunia. Hmm. Makanya dunia itu atau bumi itu pusatnya di Mekah. Makanya ini Mekah ya, Hmm. Mekah, Ka'bah lah ya, Ka'bah. Itu di atas Ka'bah, kalau gitu ke atas itu sama Baitul Ma'mur itu lempeng, bahasa lurus ya. Makanya kalau kata guru mah, kalau kita ada di Baitul Ma'mur, Hmm. menjatuhkan batu itu akan jatuh pas di atas Ka'bah. Baitul Ma'mur itu apa, Ustaz? Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Masya Allah. Kalau manusia itu tawafnya di Ka'bah. Di Ka'bah. gitu. Berarti di atas Ka'bah itu ada para malaikat di atas. Ya, Makanya kalau orang ngadoa sebenarnya gitu ya. kan. Wih, Masya Allah. Nah, udah tahu kan teman-teman? Oke, next Sama kita ini nih apa yang apa? faktor turunnya Nabi Adam ke bumi itu Hah? gara-gara iblis itu kan? Ya. Itu kan digoda oleh iblis itu kan. Nabi Adam ini kan sama Siti Hawa lah ya. Ya. Untuk memakan buah kuldi yang dilarang oleh Allah gitu kan. Untuk jangankan untuk memegang gitu kan, mendekati pun nggak boleh gitu kan. Ya. Itu kan posisi pas Nabi Adam sama Siti Hawa mendekati pohon itu kan, itu adalah setelah iblis diusir kan. Sebelum apa sudah? Sudah iblis sudah iblis diusir atau sebelum diusir kan, karena ada yang mengatakan bahwa Siti Hawa dan Nabi Adam memakan buah itu karena digoda dari setan, dari iblis. Dari iblis. Kalau diusir nggak bisa ngegoda. Iya. Dan jadi pertanyaannya, Berarti iblis masih di sana dong? Seriusan, cuma di laknat aja. Oh. Dikutuk. Jadi banyak pertanyaan bahwa karena iblis ini sudah diusir, kalau kan bicaranya kan iblis setelah tidak mau sujud terhadap Nabi Adam, terus akhirnya sama Allah itu diusir kan, otomatis kan dikeluarkan dari surga. Itulah Allah menciptakan Siti Hawa untuk Nabi Adam itu kan, dengan syarat jangan mendekati pohon itu kan yang dilarang itu kan. Kalau misalkan itu digoda oleh iblis, yang jadi pertanyaan, iblis ini lewat mana? Ya, itu Dengan surga itu kan udah dijaga sama para malaikat kan, otomatis malaikat kan nggak bisa dilobi lah sama iblis itu kan, karena ya malaikat lah yang amanah terhadap perintah Allah kan, yang nggak bisa melanggar kan. Itu jadi pertanyaannya itu, karena iblis itu diusir bahasanya kan, kata ini jangan bahasanya diusir, jadi keluar nih dari surga. Jadi kenapa masih bisa menggoda gitu kan? Karena kan memang udah keluar gitu kan. Nah, semakin kita menjauh tentang penjelasan dari Pak Ustadz, kita harus tahu dulu iblis itu siapa. Nah, itu harus tahu dulu. Ya, silakan Pak Ustadz, iblis itu apa sih maksudnya? Iblis itu ya simple ya. Simpelnya seluruh perkara yang diciptakan sama Allah itu kan makhluk. Iya, makhluk. Pokoknya seluruh perkara apa aja itu makhluk namanya. Otomatis ya iblis itu makhluk Allah gitu. Iya, betul. Makhluk Allah. Jadi iblis itu makhluk Allah. Kalau misalkan kita pengen tahu iblis itu siapa sih? Iblis itu dulunya sebelum Nabi Adam ada di surga itu, iblis itu sebenarnya makhluk yang paling terkenal di surga. Malaikat semua tahu sama yang namanya iblis. Kenapa itu? Terkenalnya iblis ini dengan keilmuannya. Makanya dulu itu malaikat itu punya guru. Kalau bahasa kuliah itu mah punya dosen. Punya dosen gitu kan. Dosen malaikat itu iblis. Oh. Rajanya ilmu mungkin gitu. Iya, jadi masalah tauhid iblis lebih tahu. Makanya kata Tun Syabul Qadir kan ya sering kita dengar, saya lebih suka terhadap orang yang akhlaknya tinggi daripada orang yang ilmunya tinggi. Betul. Tapi kita berakhlak. Karena apa? Karena kalau hanya ilmu tidak mempunyai akhlak, iblis pun lebih tinggi ilmunya. Betul, gitu. Sepakat. Karena dulu itu yang ilmunya tinggi itu iblis. Makanya kalau kita mempunyai ilmu itu tidak pantas untuk disombongkan ya. Betul. Karena iblis lebih hak kayaknya kalau disombongkan, karena iblis lebih tinggi ilmunya gitu. Kita mah nggak ada apa-apanya tapi disombongin. Ada julukan iblis itu nama Ajajil. Begitu teman-teman. Jadi kita baru juga mahasiswa gitu kan, kita baru juga ya bisa dikatakan anak kemarin sore gitu. Jangan sombong lah dengan keilmuan kita gitu. Tetap menunduk ilmu padi abangku gitu kan. Gitu. Kalau kata ini mah saya pernah dengar kata-kata
kalau baru terbit jangan merasa sok paling terang, malu Iya. sama yang udah senja. Gitu. Gitu. Gitu kan. Jadi quote tuh, teman-teman ya. Oke, next question, next pertanyaan teman-teman. Saya ingin mungkin ini yang ada di benak kita semua. Kita mungkin percaya atau nggak percaya, sebagian orang konspirasi bahwasanya dinosaurus itu ada sebelum Nabi Adam atau memang Purba lah. ya zaman purba lah, maksudnya hewan-hewan purba ya. Itu gimana Pak Ustadz itu? Kalau makhluk ya memang dulu itu banyak makhluk yang udah punah ya. Hmm. Ya mungkin saya belum pernah nemu di dalam kitab, mungkin ada ya Hmm. yang namanya dinosaurus, mungkin ada dinosaurus mungkin maknanya cuma bahasa Arabnya apa mungkin gitu ya. Gitu memang ada, saya pernah baca, saya lupa di kitab apa, pokoknya saya pernah baca kalau nggak salah memang ada makhluk atau binatang-binatang yang udah punah dari dulu gitu. Mungkin teori seperti orang sekolah itu mungkin yang dimaksud dinosaurus mungkin. Iya, tapi sudah menempati bumi maksudnya itu. Udah hidup lagi dulu. Oh, jadi sebelum Nabi Adam turun, hewan Udah purba ada, itu udah ada. udah ada di bumi. Artinya ada kehidupan sebelum Ada Nabi kehidupan. Adam Iya, turun. Tapi bukan manusia ya. Tapi bukan Iya. manusia. Iya, iya. Jadi Manusia hewan. boy, bukan nabi. Oke, teman-teman, itu kan sudah tahu kan bahwasanya sebelum Nabi Adam turun itu sudah ada kehidupan di dunia ini gitu. Oke, mungkin dari Abang Husen ada pertanyaan yang memang mewakili teman-teman kemarin. Kalau gitu pertanyaannya Gak ada, atau saya yang nanya? iya. Oke. Oke. Kita ke sesi pertanyaan teman-teman, karena memang kalau kita apa ya bisa dikatakan memahami suatu penjelasan atau keilmuan, seringkali godaan setan itu banyak gitu kan. Mungkin kalian juga menonton video ini ngantuk atau memang ya syukur-syukur seru lah, kita akan chapter-chapter lagi. Oke, Pak Ustadz dan Bang Husen, saya ingin menanyakan, kita umum aja ya, kita bukan karena apapun. Iya, iya. Paling suka pakai sendal atau sepatu? Pak Ustadz dulu. Saya sebenarnya yang simpel-simpel sih sukanya. Kalau misalkan dari sepatu, ya kalau sepatu ada yang simpel saya suka gitu. Oh, berarti nanti kita bikin sepatu sendal. Berarti lebih suka sendal? Tergantung. Kalau dipakainya simpel itu saya suka gitu. Oke. Kalau Bang Husen? Kalau saya melihat kondisi ya, mau sepatu ataupun sendal gitu kan. Jadi melihat kondisi, kalau misalkan sepatu itu ya lebih cenderung kalau acara formal lah. Selain itu ya sebenarnya ya nggak terlalu sih untuk sepatu mah, lebih pakai sendal karena lebih simpel lah cara melepaskan dan makainya kan nggak ribet. Gitu. Berarti sendal ya, hidup sendal. Oke, pertanyaan kedua, lebih sering pakai sarung atau celana? Dua-duanya. Atau mungkin celana dulu Pak Ustadz ya, baru dulu, ya. Sarung. Dua-duanya teman-teman. Kalau Bang Husen? Sarung doang. Sarung doang, gak pakai dalaman. Dalaman. Rahasia santri. Mungkin ya. Ya, jadi lebih simpelan sarung sih daripada. Gini. Kondisi sebenarnya. Bapak Ustadz ya. Saya bang gacor gini. Karena memang ada manfaatnya kan, ada yang namanya apa bahasa ini kayak vulgar enggak ya disebutnya? Enggak apa-apa. Ada celana kecil disebutnya itu pokoknya ya. Iya. Jadi selain celana yang kan celana panjang disebut ada sontok, ada celana levis. Ini ada celana yang kecil namanya itu pokoknya yang kita sebutkan. Itu sebenarnya kalau kita udah gak pakai celana yang seperti itu yang kecil itu bisa menjauhi penyakit ini apa namanya? Kondor apa gimana? Jadi ada penyakit katanya, jadi penyakit itu ada bagi orang yang suka pakai celana kecil itu. Ketat kayak gitu. Ya, jadi gitulah intinya. Jadi gak apa-apa kalau kita gak pakai juga Pak. Gak apa-apa, yang penting pakai celana. Karena memang ya saya sekilas kalau dari media medis, dari ilmu medis ya Pak Ustadz ya, bahwasanya perempuan pun boleh membuka itu ketika tidur ya. Karena memang untuk peredaran darahnya lebih lancar gitu kan. Itu gimana dari pandangan agamanya? Kalau dari pandangan agama itu, ini dari segi hukum ya. Segi hukum itu kan nggak bisa dibelok-belokkan. Jadi kalau misalkan perempuan itu sebenarnya walaupun lagi kholwat atau lagi sendiri, sebenarnya ya dibaguskan untuk menutup auratnya gitu.
Karena kenapa? Karena apa ya? Sebenarnya perempuan itu makhluk yang paling Allah muliakan gitu. Iya. Apa buktinya Allah memuliakan perempuan? Yaitu mahkotanya suruh Allah tutup gitu. Masya Allah. Makanya gini sebenarnya perempuan itu sangat berharga gitu. Cuman yang nggak tahu dari perempuan itu dia nggak tahu penghargaan dirinya. Iya, gitu. betul. Bukan mutiara Iya. ya. Malah dia yang itu ya, yang ibaratnya tanda kutip lah menggoreng nama baiknya gitu kan. Nah, itu perempuan, deng eta perempuan. Karena saya pernah ditanya ya waktu itu ya. Nggak apa-apa sambil cerita ya. Ya, enggak apa-apa, Pak Ustadz. Saya dulu pernah di debat ya, Hmm. pernah disalahkan kata orang ini saya nggak sebut kelompoknya ya. Jadi kata orang itu katanya ngapain pakai kerudung tapi akhlak masih jelek katanya. Iya. Kayak gitu kan banyak tuh kan. Kayak yang percuma sholat tapi akhlaknya jelek lah Gimana tuh? Jadi sebenarnya itu bahasa-bahasa yang salah aja menurut saya pribadi ya gitu. Karena apa? Pembenaran sih. Ya, karena apa? Memang penjelasan banyak ya. Kalau satu persatu kita, kalau kerudung itu tidak harus menormalisasikan masalah akhlak. Karena apa? Ya kerudung itu kan kewajiban. Betul. Gitu. Tidak harus melihat kiri kanan gitu. Iya. Bahkan menutup aurat ya, menutup rambut memakai kerudung itu justru termasuk akhlak juga gitu. Makanya gini, kayak orang yang ngomong katanya percuma sholat tapi kelakuannya jelek. Justru orang yang sholat itu sudah mengurangi kelakuan jelek. Betul. Apa memang kelakuan jeleknya? Ya nggak sholat gitu. Ini berdasar nggak sholat, akhlak jelek gitu. Benar, sholat paling penting cok gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan tadi ya orang yang tidak menggunakan apa ya, orang yang mengatakan ngapain kita pakai jilbab tapi akhlaknya jelek, ngapain kita sholat kalau akhlak kita masih jelek. Jadi sama halnya orang itu pembelaan diri atau kebenaran lah, dari alasan supaya tadi kan nggak merasa disalahkan. Ini salah hasutan itu. Iya, iya benar. Oke, lanjut ke pertanyaan. Masih banyak pertanyaan teman-teman. Pak Ustadz dan Bang Husen, lebih baik menyendiri atau di dalam keramaian? Saya dulu apa saya? Ya silahkan Pak Ustadz dulu. Kalau saya sih sebenarnya menyendiri sih ya. Walaupun enggak suka menyendiri sih. Saya tuh sukanya tidak suka menyendiri dan tidak suka keramaian. Makanya kalau saya lagi sendiri itu sebenarnya saya bukan lagi sendiri. kayak lagi yang saya diem gitu ya. Di rumah sendiri itu sebenarnya bukan lagi sendiri, kan kita ada Allah gitu. Iya betul. Berdua. Jadi tidak ada yang sendiri sebenarnya. Iya. Karena saya pernah gini. Saya pernah dulu ya waktu saya masih tidak tahu. Saya pernah ngeluh sama kehidupan gitu. Saya Tapi juga semenjak saya mengaji saya tahu saya kayak hidup saya tersudutkan gitu kayak gak adil gitu kan. Iya kayak gak adil gitu. Ternyata setelah saya pelajari ternyata semuanya juga adil. Cuman yang paling menyentuh ke hati saya itu ada satu hadis asar kalau nggak salah ya. Abu Hurairah gak tahu apa itu siapa yang meriwayatkan, katanya gini, la malja'a minallah illa ilah, itu kalimah atau bahasa yang sangat menyentuh ke hati saya itu kalau saya lagi sedih. Apa maknanya? La malja'a minallah illa ilah, kalau kata kita mah tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah, tidak ada tempat bersandar kecuali kepada Allah. Jadi sebenarnya kita dikasih musibah sama Allah itu sebenarnya Allah ingin menyatakan kepada kita bahwasanya tidak ada yang peduli kepadamu kecuali aku, kata Allah gitu. Bener. Makanya la maja'a minallah ila ilai, tidak ada tempat bersandar kecuali kepadaku. Nah, dengar itu. Terkadang kita curhat ke temen gitu kan. Ya itu bisa membongkarkan aib-aib kita gitu kan. Lebih baik curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abang Husen, sekarang banyak kan lebih baik curhat kepada media sosial tadi. Oh iya. Kayak gini bisa bikin status astagfirullah. Iya. Ya Allah kan semoga diberikan kemudahan gitu kan. Semoga dalam kemuliaan gitu kan. Tidak punya akun. Sepakat di situ. Ya untuk curhat kepada Allah ya lewat doa. Iya benar. Maksudnya lewat doa setelah sholat lah atau misalkan apa gitu kan.
karena ya kalau lewat WA atau media sosial ya, oh itu tidak punya akun Facebook, nggak punya IG Betul. gitu. Betul. Ya untuk curhat kepada Allah itu emang ya saat doa aja. Betul, berdoa. Kayak kata-kata itu ya, Hmm. manusia zaman sekarang itu dilahirkan oleh manusia, dididik oleh sosial media gitu. Ya, Gitu. keren. Kat ini. Tadi juga kan kata ulama gitu kan, Hah? jika niat kita karena Allah, jangan Hmm. menyerah karena manusia. Ya. Gitu. Nah, Ya adapun misalkan Wah. tadi manusia bentuknya tadi kan ada yang menghalangi tujuan kita dan sebagainya, itu ya bentuk tantangan kita, resiko perjalanan kan gitu. Perjalanan hidup kan nggak ada yang lurus Betul. kecuali jalan tol kan gitu Iya, dari Picung ke Rangkas. ya, lurus gitu kan. Oke, Jelas, berbicara tentang doa, teman-teman, saya ada banyak pertanyaan lagi. Apakah takdir ini bisa dirubah dengan doa, Ustaz? Takdir itu kalau kata kita mah kodok ya. Mm-mm. Kodok itu kan ketentuan. Mm-mm. Kodok itu terbagi menjadi dua. Apa aja? Ada yang namanya kodok mu'alak, ada kodok mubrom. Kalau santri kan sering dengar itu. Mm-mm. Kalau kodok mu'alak itu ketentuan Allah, takdir Allah yang bisa dirubah. Contoh? Kodok mu'alak. Seperti ya misal kita di sono di Lauhil Mahfud umpama ya, Iya, yang itu juga tergantung Allahnya gitu. iya. Di sana misalkan kita dituliskan kita ini umpama meninggal tahun sekian, tapi kita berdoa sama Allah semoga ini takdir ini termasuk takdir mu'alak, takdir yang bisa dirubah. Kita berdoa, kata Rasulullah kan ud'uni astajib lakum, kalau kita berdoa pasti Allah berubah. Yang dirubah itu nanti kode-kode mu'alaknya gitu. Kalau kode mubrom, kode yang tidak bisa dirubah gitu. Contohnya kayak apa? Seperti Allah menjadi Tuhan. Iya, benar. Bisa dirubah. Aduh, luar biasa, teman-teman ya. Tadi harus berdoa, minta kepada Allah apapun itu. Ya, berbicara tentang doa ini Pak Ustadz. Ya. Misal saya berdoa di suatu malam atau di waktu sholat setelah misal sholat duhur dah. Sholat duhur. Ya Allah saya pengen mobil, gitu kan. Dalam doa saya misal saya ya Allah pengen ketenangan. Nah, yang ada di benak saya pertanyaan saya, apakah doa kita itu diijabah sama Allah atau mungkin diganti atau kayak gimana sih sistem doa itu, Ustaz? Jadi gini, sebenarnya kita kan sebagai makhluk itu nggak tahu sama yang masalah perkara gaib. Adapun doa kan biasa orang nyebutnya jalur langit, urusan gaib gitu ya. Urusan gaib urusan yang tidak terlihat. Sebenarnya kata Kanjeng Nabi, doa itu semua nggak ada yang nggak diijabah. Karena kalau misalkan ada doa yang nggak diijabah sama Allah, Allah salah dong ngucapin di Al-Quran kan ud'uni astajib lakum. Iya benar. Kata Allah kalau kita berdoa sama Allah dikabul, tapi kenapa ini nggak dikabul? Ada dikabul, cuman kita gak tahu lokasinya, tempatnya di mana dan seperti apa. Adapun tidak dikabul, mungkin kita salah berdoa. Yang kita anggap itu seperti berdoa, minta itu ternyata ketika kita dipelajari, dilihat-lihat, diakurkan atau diakuratkan dengan cara, ternyata ini bukan doa kata agama gitu. Kan kan gitu. Kayak kita sholat ya. Kita sholat misalkan nggak tahu ilmunya tuh. Kita sholat, nggak tahu ilmunya, ternyata salah. Kan dulu kita menganggap itu sholat seperti itu. Tapi ketika kita mengaji, ternyata sholat tidak seperti itu. Kayak nggak doa gitu, berdoa. Dulu kita kenapa kita nggak dikabul-kabul doa kita? Mungkin itu bukan tata cara berdoa seperti itu gitu. Benar. Jadi jangan selalu menyalahkan Allah gitu. Jangan selalu menyalahkan Tuhan. Mungkin kesalahan ada di diri kita gitu. Nah itu. Ya tadi doa itu pasti ijabah ya pasti dikabul. Gak tahu itu kapanpun itu ya. Itu yang penting pasti teman-teman ya. Nah berbicara tentang doa, karena sholat, bacaan dalam sholat pun itu doa ya Pak Ustadz. Nah ada nggak sih Pak Ustadz kayak gini misal saya pribadi dan mungkin teman-teman susah banget untuk khusyuk dalam sholat. Ada nggak sih tips dan trik atau memang dari versi agamanya gitu biar sholat kita khusyuk gitu? Kalau cara sih banyak, tergantung orang-orang yang sukanya di mana gitu. Soalnya kalau kita sholat keinget tuh benda apa gitu, ingat apa gitu. Ingat jemuran, hujan-hujan. Kalau masalah khusyuk ya, jadi kalau khusyuk itu kan awalnya kan bisa lewat sugesti ya, mensugesti diri kita dengan kata-kata motivasi atau kata apa ya gitu. Cuman tata cara khusyuk menurut saya persis saya ya, yang sudah saya alami dari lafaz la ilaha illallah yang pernah kita bahas itu ya. La ilaha illallah. Maknanya kan
tidak ada lagi Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan atau tidak ada perkara yang wajib diingat-ingat, diakui, dituruti kecuali Allah. Itu. Maka dari itu, kalau misalkan kita nih punya harta, kalau kita punya harta nih ya, kita punya harta tapi kita masih mengikuti apa kata harta gitu. Itu berarti kita la ilaha illallah tidak sah. Makanya di sholat itu, di sholat kalau pengen khusyuk, ibadah pengen khusyuk, kata kanjeng Nabi atau kata para ulama, kalau pengen khusyuk itu sebenarnya kuncinya satu, hidup miskin. Karena miskin itu nggak ingat apa-apa. Tidak memikirkan apa-apa ya. Ingat sama Allah, ingat mati aja gitu. Iya benar-benar. Berbicara tentang maksudnya bukan miskin ya, kesederhanaan gitu kan. Nggak apa banyak ini banyak itu karena ribet juga kotaknya maksudnya. Saya pernah dengar cerita yang lupa gitu, yang satu kampak itu ditanya beribu-ribu pertanyaan ya. Coba boleh diulang ya Ustaz itu cerita itu. Jadi ada dulu kakek-kakek yang punya kampak ya, jadi beliau punya kampak doang gitu. Ya langsung ke intinya ya, langsung ke sana. Itu pas meninggal ditanya sama malaikat atau kata kita dihisab atau dipertanyakan lah, dipertanyakan masalah kampak. Itu katanya yang dipertanyakan masalah kampak itu tidak cukup 1 hari, 2 hari, bahkan 1 tahun, 2 tahun. Kenapa? Ya pertanyaan kan merambat kemana-mana gitu ya. Ini kampak dari mana? Ini kampak buat apa? Ini kampak terbuat dari apa? Terus dipertanyakan semuanya sampai ulang-ulang aja. Itu makanya kalau kita punya benda atau punya harta satu itu dihisabnya nanti lama. Apalagi kalau misalkan punya banyak harta. Kalau misalnya Hafid punya 10 mobil, ya dipertanyakan untuk bahan-bahannya itu. Bahan jatuh untuk pentil, bensin, oli. Iya. Gitu kan. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Santai aja kita ya. Terkait dengan mahasiswa sekarang, Pak Ustadz. Pemuda lah ya. Kita bisa dikatakan pemuda. Saya ingat mahasiswa aja karena saya mahasiswa gitu. Mahasiswa Kalong. Pemuda sekarang ini Pak Ustadz banyak yang memang ketika berdiskusi itu tanpa bisa dikatakan tanpa argumen yang kuat. Apalagi yang sekarang terjadi dalam organisasi, maksudnya organisasi Islam yang ada di Indonesia ini, terkadang dalam diskusinya itu tanpa referensi yang jelas gitu. Itu gimana tuh pandangan Pak Ustadz? Ketika memang saya misal diskusi dalam forum diskusi misal, apakah kita harus membuka diskusi dengan membawa dalilnya, mempersiapkan, atau memang kita ya udah ngobrol aja sepengetahuan kita, gitu. Jadi masalah perdebatan atau musyawarah ya, kalau diskusi yang tidak membawa dalil, sebenarnya kalau kita diskusi sama orang-orang yang tidak membawa referensi satupun ya, itu sebenarnya percuma. Mending jangan diteruskan, capek gitu, karena nggak ada ujungnya. Kenapa? Di ilmu alat itu ada yang namanya ilmu bade. Ilmu bade itu santri mungkin pernah mengaji ilmu bade. Ada namanya bade baruatul istihlal, ada bade baruatul matlub, ada bade baruatul maktu kalau nggak salah itu. Nah yang ini 3 perkara ini untuk bahasa berbicara, bisa dipakai untuk berdebat, untuk ceramah kalau kayak gitu. Nah kalau kita menguasai 3 bahasa atau 3 ilmu ini, nanti kita ngomong nggak ngacaprak gitu. Kayak gini. Makanya kalau saya sering debat tuh ya sama orang-orang, saya ukur ucapan orang tersebut dengan ilmu ini. Mana ilmu bade yang pertama? Bade baruatul istihlal. Bade baruatul istihlal itu ayatil mutakalimu fi awali kalamihi bima yusyiru bimaksudihi. Kalau bade baruatul istihlal itu maksudnya seseorang yang mengucapkan di awal ucapannya dengan perkara-perkara yang nanti akan dibahas ke depannya. Itu namanya bade baruatul istihlal. Makanya kalau kita debat, saya pertama ngomong nih, kalau ada orang yang pertama kali ngomong, saya tandain dulu dia ngomong apa pertama. Nanti ke tengahnya ada bade baruatul matlub, nanti itu dibahas di tengah. Nanti kalau misalkan orang tersebut yang pertama bade baruatul istihlalnya A, tapi ketika di matlubnya B, jangan diteruskan. Gak sejalan. Iya, itu gak sejalan. Makanya kadang-kadang gini, kadang-kadang yang dipertanyakan apa, tapi pas ke tengah pembahasan dia salah gitu ya. Dia belok-belokkan. Nah itu sudah jelas itu tidak akan ada ujungnya. Makanya boleh diam mudah gitu. Gitu. Luar biasa teman-teman ya. Kadang suka melebar-lebar itu. Nah itu lebar-lebar. Banyak yang mengatakan alasan gitu ya. Ya, setiap ada jawaban pasti timbul pertanyaan. Jadi ya
itu yang disebut tadi yang melebar-lebar sehingga Iya, nggak ada mulai ujung. betul betul. Di ujung-ujungnya kan ego. Ya, Ya, itu iya. ujungnya ya udah saya yang menang gitu kan. Lakum Gitu. dinukum. Waliyatin. Jadi jangan diteruskan yang itu mah. Capek mending diiyakan aja iya iya. Lebih baik Berarti- tidur. Pembicaraan dalam hal diskusi atau pendapat harus ada referensi berarti Iya. ya. Iya. Referensi yang kuat. Misalkan dari kitab apa atau buku apa gitu, misalkan karangan siapa kan gitu. Jadi benar-benar supaya ada patokannya kan gitu. Iya, iya. Nggak ngalor ngidul cocokologi. Iya, Iya, cocokologi. benar-benar. Nah, kayak badai baratul istilah. Kayak seperti kan tadi kan kalau awalnya nyebut A atau mempertanyakan A, ke tengahnya juga harus mempertanyakan A dan kesimpulan juga harus tentang A gitu. Iya. Betul betul betul. Makanya di awal misalkan dia mengucapkan umpama dia mempertanyakan masalah agama, ya pasti harusnya dong harus disertai dengan referensi agama Iya, gitu. benar. Makanya Jangan ketika kemana-mana ya. Iya, makanya ketika ke tengah dia nggak bawa referensi, udah salah dia ngomongnya. Nying mah cek bahasa Sunda teh namanya nying mah ngajak debat masalah agama tapi dia nggak bawa dalil soal agama Betul, gitu, betul, nggak nyambung betul. gitu. Gak Jangan nyambung. diteruskan. Lebih baik tidur kita gitu kan. Oke, Pak Ustadz, mungkin masih banyak pertanyaan yang kita perlu pertanyakan teman-teman. Tadi sudah beberapa penjelasan dari Pak Ustadz yang luar biasa. Teman-teman pastinya sudah paham, dan ketika memang teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan untuk isi kolom komentar yang ada di bawah ini dan mention 3 Pemuda Resah di Instagram maupun di TikToknya. Kita akan chapter kedua gitu kan, masih banyak obrolan-obrolan kita gitu kan teman-teman. Pokoknya mah jangan lupa subscribe, like dan komen 3 Pemuda Resah. Kita akan kembali lagi untuk membawa keilmuan baik itu dalam agama, sosial, politik, pendidikan dan sebagainya. Kita akan berdiskusi dengan narasumber yang memang terpercaya teman-teman ya. Mungkin hanya itu ya Pak Ustadz ya yang bisa kita obrolkan pada malam hari ini, karena memang sekarang jam mau subuh gitu kan. Obrolan malam menjelang pagi ini ya, pagi menjelang subuh. Ya, mungkin hanya itu teman-teman, dan terima kasih Pak Ustadz telah mau menjadi narasumber di 3 Pemuda Resah. Ya, kami mohon doanya mudah-mudahan 3 Pemuda Resah selalu resah. Terus dalam apanya? Iya, gitu. Mungkin closing statement atau kata-kata penutup untuk teman-teman biar selalu haus untuk mencari ilmu agama, Ustaz. Kalau untuk bahasa apa namanya supaya semangat dalam mencari ilmu, ya kita harus mencari perkara-perkara yang tidak diketahui oleh kita gitu, yang belum diketahui oleh kita. Iya. Sama seperti gini, saya sebenarnya punya pertanyaan, cuman saya juga tahu jawabannya, bukan berarti saya Boleh. bertanya untuk Iya, mengetes. gimana gitu. Kan gini, ini untuk obrolan aja sih. Iya. Kan Nabi Adam tuh dikeluarkan di surga karena makan buah khuldi. Iya. Gitu. Jadi dulu dikeluarkan di surga karena makan buah khuldi. Nah, kan kita nih kalau misalkan kita udah masuk surga, kita kan diperbolehkan untuk meminta apa juga. Iya. Makan apa. Yang dipertanyakan itu, ketika kita udah ada di surga, kita mau makan buah khuldi, apakah akan terjadi di dunia kedua? Saya baru kepikiran teman-teman. Serius. Saya baru kepikiran. Coba Gimana itu? Itu pertanyaan dari Pak Ustadz, kita jawab oleh Pak Ustadz juga ya. Iya. Jadi gini ya. Saya yang bertanya, saya yang menjawab. Iya, gak apa-apa. Jadi gini, Nabi Adam dulu diciptakan sama Allah di surga. Itu sebenarnya di surga itu ada yang namanya pendidikan. Jadi dulu itu Nabi Adam itu sama Allah, kalau kata bahasa kita mah disempurnakan gitu. Makanya ketika disempurnakan sama Allah dikasih rintangan. Mana rintangannya seperti makan buah khuldi, jangan, karena untuk perkembangan masalah apa namanya keruhanian atau masalah ya tentang keallahan di Nabi Adam tersebut. Makanya ketika Nabi Adam melanggar, sama Allah dikeluarkan ke bumi, bukan berarti diusir di surga untuk tinggal selamanya, bukan, tapi pindah tempat untuk meningkatkan keimanan keruhanian itu di bumi. Makanya kita itu di dunia ini sebenarnya untuk meningkatkan keimanan kita gitu kepada Allah. Makanya ketika kita udah sempurna keimanannya, kalau kita masuk surga, apapun kita dibolehkan untuk memakannya gitu. Jadi kita diterjunkan di dunia ini sebenarnya untuk menyempurnakan gitu. Karena dulu orang tua kita ya Nabi Adam dulu di sana sebenarnya harus menyempurnakan, tapi memang ini sudah takdir
dari Allah Hmm. untuk menyempurnakannya di dunia Iya, gitu. iya, benar. Gitu. Waduh, saya timbul lagi pertanyaan nih. Ya. Banyak ya. Satu lagi lah, ya, Pak Ustadz ya. Iya. Saya teringat sama satu ekor hewan mungkin itu BAB1 gitu kan. Hmm. Nah itu pertanyaan saya, Pak Ustadz, kenapa babi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan haram gitu? Ya tadi kayak tadi Nabi Adam. Itu untuk menyempurnakan itu pasti ada rintangan gitu. Berarti itu rintangan Juga. untuk kita. Ya, cuman bukan berarti babi itu selamanya tidak boleh dimakan sama kita ya. Mhm. Memang ada waktu tertentu Nah, yang diperbolehkan iya. untuk dimakan oleh kita. Seperti apa waktunya? Seperti waktu darurat. Tidak ada Mhm. lagi obat untuk bisa mengobati penyakit kita kecuali babi, maka kita boleh memakan babi. Oh. Cuman kita memakan babi itu bukan berarti hukum babi yang tadinya haram berubah jadi halal ya, bukan. Mhm. Tetap hukum babi itu haram, Mhm. cuman diperbolehkan untuk dimakan gitu. Diperbolehkan. Oh. dalam Babi. kondisi darurat Darurat. Apapun kalau dalam segi darurat boleh ya. Iya. boleh, bukan dihalalkan, diperbolehkan. Bener. Nah, luar biasa teman-teman. Tadi ya pembahasan dari barat ke timur sangat padat dan tepat, bahwasanya kita sebagai pemuda yang insya Allah menyongsong negeri setelah kematian mungkin Bosan ya, harus tetap mencari ilmu keagamaan, karena memang kalau kita gak paham ilmu agama, gelap gitu ya, itu apa-apa gitu, kita susar sasar, bahasa kasarnya gitu kan. Ya, terima kasih Pak Ustadz Ya. telah bersamai dan Bang Husen juga. Mungkin closing statement dari Bang Husen untuk teman-teman. Ya, tetap konsisten dalam mencari ilmu. Oke, tetap konsisten dalam mencari ilmu. Oke, saya Ahmad Hafid dari Tiga Pemuda Resah untuk pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas.